Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah pasien yang terinfeksi saluran pernafasan akut di Kabupaten Ogan Ilir mulai bertambah. Hal ini akibat kabut asap dari kebakaran lahan. Kebakaran lahan gambut di Desa Timbangan telah terjadi hampir sepekan di Kabupaten Ogan Ilir. Minimnya sumber air menjadi kendala saat melakukan pemadaman. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membuat agenda tahunan Lomba Cepat Tepat MIPA untuk asah kemampuan siswa-siswi sekolah dasar. Dua dari 3 begal sadis yang kerap beraksi di Ogan Komering Ulu Selatan diringkus polisi. Dalam aksinya para pelaku kerap melukai korban dengan senjata tajam. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena melawan saat penangkapan. Dua begal ditangkap tim Reskrim Polsek Buai Pemaca. Edi Kuswanto dan Rangga merupakan 2 dari 3 begal sadis yang kerap beraksi di Ogan Komering Ulu Selatan. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka yang berusaha melawan saat ditangkap. Para pelaku yang dilengkapi senjata tajam ini tidak segan melukai korbannya. Bahkan aksi terakhir mereka tidak hanya merampas uang dan motor korban, tapi juga menganiaya korban hingga terluka. Komplotan ini melucuti pakaian korban kemudian mengikat tubuhnya di pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Buai Pemaca pada awal Agustus silam. Motor, HP, duit. Kami suruh telanjang, Bu. Tidak telanjang nih, pakai boxer dulu. Oh, nyampe dicopot di baju celananya? Iya. Ngapa? Boleh kalau dia nyimpan duit di dalam kolor. Jadi total yang kamu ambil dari dia itu berapa? Duit berapa? Duit 1.700, motor Siko, HP 3. Kira-kira. Sementara dari hasil pemeriksaan dan dari penyelidikan bahwasanya karena motif ekonomi. Saat melaksanakan aksinya itu mereka itu menggunakan senjata seperti apa atau menggunakan apa? Jadi saat melakukan mereka menggunakan senjata tajam sejenis golok. Pelakunya sebanyak 3 orang, tetapi yang baru kita amankan 2 orang atas nama inisial RG dan inisial ED. Polisi masih memburu satu teman tersangka berinisial DV yang masih buron. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejumlah anggota Propam Polrestabes Palembang menggelar razia kendaraan di depan gerbang masuk Polrestabes Palembang. Dalam razia ini, petugas menindak sejumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Razia tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, namun juga kendaraan dinas milik Polri. Petugas Propam Polrestabes Palembang menggelar razia kendaraan di depan gerbang masuk Polrestabes Palembang pada Rabu pagi. Satu persatu kendaraan milik anggota Polri seperti mobil dan sepeda motor dihentikan petugas. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan surat-surat kendaraan, mulai surat izin mengemudi dan kelengkapan pengendara termasuk tanda nomor kendaraan bermotor. Razia bertujuan untuk menegakkan disiplin terhadap seluruh anggota Polri sebelum mereka menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Jika ditemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini untuk sementara ini banyak yang tidak pakai plat. Kemudian tadi ada ditemukan untuk platnya, nomornya palsu. Jadi ataslah nomor platnya nama dia itu. Ini sanksinya apa kemudian? Sanksinya kita berikan tindakan disiplin, kemudian yang bagi yang melanggar, untuk kendaraannya kita tahan sebelum mereka melengkapi pelanggarannya. Dalam razia yang digelar selama 1 jam ini, petugas mengamankan 5 unit sepeda motor milik anggota Polrestabes Palembang yang melakukan pelanggaran. Kendaraan yang digunakan TNKB palsu. Pemilik kendaraan baru bisa mengambil kembali kendaraannya setelah dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya dan TNKB asli kepada petugas. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah murid sekolah dasar se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti final lomba cepat tepat matematika dan IPA di Martapura. Harapannya melalui lomba ini dapat mengasah kemampuan para siswa, khususnya pelajaran matematika dan IPA. Final lomba cepat tepat matematika dan ilmu pengetahuan alam tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digelar di SD Negeri 10 Martapura. Ada 4 sekolah dasar yang berhasil lolos untuk pelajaran matematika dan 4 sekolah dasar untuk pelajaran IPA. Mereka yang melaju ke babak final merupakan perwakilan yang menjuarai 4 zona di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lomba cepat tepat MIPA ini agenda tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Diharapkan lomba ini dapat mengasah kemampuan para siswa, khususnya pada pelajaran matematika dan IPA. Sebab peserta terbaik nantinya mengikuti final MIPA Mania se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2023. Acara ini mengasah daripada anak-anak yang saat ini sudah dibina oleh gurunya di sekolahnya masing-masing di dalam mata pelajarannya. Kemudian agar kita juga memotivasi anak untuk melaksanakan kegiatan cepat-tepat ini, melatih anak berpikir secara tepat, sehingga dengan demikian ada siar di dalam pembelajaran. Final cepat tepat tingkat kabupaten yang diikuti dari 4 zona yang ada di Kabupaten Ogan Timur. Dan tujuannya yang pasti untuk mencari siswa yang terbaik di bidang matematika dan bidang ilmu pengetahuan alam yang nantinya akan mengikuti final cepat tepat MIPA Mania se-Kabupaten Ogan Timur tahun 2023. Pada laga final ini, juara 1 matematika dimenangkan SD Negeri 1 Cempaka, sedangkan untuk juara 1 IPA dimenangkan SD Negeri 1 Taraman. Pemenang lomba berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan, dan beasiswa pendidikan. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, fenomena El Nino menjadi berkah bagi nelayan dan pengepul hasil laut di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Pasalnya cuaca panas mempermudah para nelayan menangkap ikan, sehingga hasilnya meningkat 2 kali lipat. Cuaca panas ekstrim berkepanjangan atau El Nino berdampak pada hasil tangkapan ikan yang berlimpah di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Pasalnya, cuaca yang panas mempermudah nelayan menangkap ikan, bahkan tangkapan yang dihasilkan meningkat 2 kali lipat. Selain nelayan, para pengepul hasil laut pun ikut merasakan dampaknya. Salah satunya Budiman yang dapat menampung 7 hingga 8 ton hasil laut berbagai jenis setiap hari. Padahal biasanya Budiman hanya dapat menampung 3 ton hingga 4 ton hasil laut yang dibeli dari nelayan. Rame, Pak. Lagi rame ya. Kondisi laut masih bagus ya? Masih bagus. Justru di sini bulan sekarang ini akhir puncak, Pak. Puncak? Iya. Jadi sehari berapa banyak bisa? Kalau di bagian tempat saya bisa 7-8 ton per hari. Hasil tangkapan laut yang dibeli para pengepul dijual kembali ke sejumlah wilayah seperti Palembang, Banyuasin hingga Musi Banyuasin. Aneka hasil laut seperti udang, ikan kakap, kerapu, cumi-cumi, dan kepiting dipasarkan untuk industri olahan makanan. Puncak musim tangkap diperkirakan berlangsung hingga jelang pergantian tahun. Dede Irwansyah melaporkan dari Banyuasin. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.